Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang dalam ibadah Minggu Nuansa Muda di Minggu ke-8 sesudah Pentakosta GPIB Bukit Harapan, Surabaya. Ibadah ini mensyukuri 71 tahun perjalanan pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Ibadah ini telah direkam terlebih dahulu dengan menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi. Saat ini kita akan memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk mengambil saat teduh. 71 pelayanan kategorial Gerakan Pemuda telah senantiasa berkarya bersama berbagai karakter kaum muda. 71 tahun menjadi semangat bagi kaum muda di generasi ini untuk terus berkarya tanpa batas, menciptakan komunitas yang saling merangkul, membangun, dan bertumbuh di dalam Kristus. Mari bersama dengan umat Allah, kita nyanyikan pujian penuh syukur bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dalam ibadah ini terambil dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Kita bersyukur atas 71 tahun penyertaan Tuhan kepada Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Ada banyak suka bahkan duka yang telah kita hadapi, bertemu dengan berbagai karakter, pendapat yang berbeda, saling iri, hingga timbulnya perpecahan. Namun, semua itu dapat kita lewati karena Tuhan beserta kita. Mari kita nyatakan syukur kepadanya dengan bernyanyi
Kita Bakti 285. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Yesus Mesias penebus dunia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang terkasih, dengan kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa dan kesalahan kita sebagai sebuah persekutuan umat Tuhan. Di dalam persekutuan sering kami mengabaikan bahkan melupakan kehadiran sesama yang membuat mereka hilang dari persekutuan ini. Kami lebih banyak menghakimi, tidak peduli, dan mementingkan diri sendiri daripada mencari tahu alasan mereka menjauhi persekutuan ini. Kami lupa bahwa kehadiran kami sebagai persekutuan adalah untuk saling merangkul. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi bantuku, Ketika persekutuan kami berada dalam masalah, kami berusaha menyelesaikannya sendiri. Kami seringkali lupa untuk meminta pimpinan Tuhan dan melupakan kehadiran Tuhan sebagai kepala persekutuan ini. Kami cenderung mengandalkan diri kami sendiri. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tuhan, atas setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan sebagai persekutuan, kami mengaku kepadamu. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah. Berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bersedia bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-19 yang menyatakan, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan." Syukur kepada Allah. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria in excelsis, Gloria in excelsis, Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Mari kita bersatu di dalam doa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh cinta, Allah yang kami kenal dan sapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, hari ini kami diberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Buatlah kami mengerti dan memahami dan mau melakukannya dalam sikap hidup sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, Lembaga Alkitab memberi judul Perumpamaan tentang Talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kudus.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, rekan-rekan pemuda yang kita rayakan hari ulang tahunnya pada hari ini dalam ibadah jemaat. Dalam ibadah ini, mohon maaf kalau temanya tidak sesuai dengan permintaan, tapi saya mengangkatnya sesuai dengan sabda Bina Umat, yaitu kembangkanlah talentamu. Saudara-saudara, semoga ini bukan ibadah hari Minggu yang terakhir saya pimpin di sini, karena per tanggal 1 Agustus kemungkinan saya sudah di Jakarta. Tapi Ibu Bapak Saudaraku, saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan mau mengingatkan kita tentang sikap setiap orang ternyata berbeda terhadap kerajaan Allah. Tiap orang punya pemahaman sendiri. Ada yang menanggapi dengan sikap berontak, namun ada juga yang pantas diberikan hak untuk menikmatinya. Tapi ada juga yang patut dihukum. Bacaan hari ini berupa perumpamaan. Saudara, perumpamaan adalah cerita-cerita yang bermaksud menjelaskan hal-hal yang tersembunyi, khususnya cerita-cerita yang mengandung hal-hal yang nyata dalam kehidupan manusia. Jadi perumpamaan merupakan suatu rahasia dari maksud yang sebenarnya tidak selalu dapat dimengerti. Saudaraku, untuk itu dalam menafsirkan perumpamaan atau menafsirkan ayat-ayat Alkitab, kita diingatkan untuk tidak berdasar pada kehendak atau kemauan kita sendiri. Dalam membaca, merenungkan, dan menafsir ayat-ayat Alkitab, kita perlu hati-hati. Karena sering terjadi bukan menjelaskan, tapi malah menyesatkan. Contohnya, ayat ini sering ditafsir sebagian kecil orang yang menggandakan uang sebagai dasar bahwa membungakan uang itu sah-sah aja, karena itu adalah suatu usaha. Kita lupa bahwa menggandakan uang berarti memberatkan dan menyusahkan orang lain. Untuk itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, perumpamaan tentang talenta diartikan sebagai potensi rohani harus diyakini oleh setiap orang, bahwa setiap orang termasuk saudara dan saya mempunyai potensi rohani. Tuhan yang maha bijaksana menciptakan manusia dengan berbagai talenta, yaitu beraneka ragam keahlian, sehingga satu sama lain saling mengisi dan memenuhi kebutuhannya. Contohnya, Ibu Bapak Saudaraku, seorang dokter dia perlu petani untuk pangannya. Seorang nelayan dia butuh pedagang dan pembeli. Seorang pedagang butuh dokter saat dia sakit. Demikian juga dalam sebuah perusahaan. Aktivitasnya terbagi dalam beberapa bidang atau beberapa bagian. Ada bidang produksi, ada bidang keuangan, ada pemasaran, ada keamanan, dan lain-lain. Pada prinsipnya, tiap bagian saling menopang untuk keberhasilan bersama. Demikian juga saudaraku dengan pelayanan. Di dalam kehidupan kita bergereja dibagi berbagai bidang. Misalnya pelkat, ya. Ada 6 kategori, mulai dari pelayanan anak sampai PKLU. Tujuannya supaya tugas pelayanan terkonsentrasi pada objek-objek pelayanan yang ada. Saudara, dengan penuh kebijaksanaan, Tuhan juga menciptakan manusia dengan jumlah talenta yang berbeda, yang harus diemban dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan. Setiap manusia
patut bersyukur dengan talenta yang telah dikaruniakan dan harus diupayakan untuk berkembang dengan penuh rasa tanggung jawab. Saudaraku, bacaan kita hari ini ingin membuka mata hati kita untuk menyadari talenta yang Tuhan berikan. Dalam bacaan kita dikatakan ada 3 orang. Itu ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa dari 3 orang itu hanya 2 orang yang berhasil. Orang yang pertama untung 5 talenta, orang yang kedua untung 2 talenta. Sayangnya orang yang menerima 1 talenta ternyata tidak mau mengembangkannya. Saudaraku, lihatlah dalam bacaan seterusnya, tuannya menuntut tanggung jawab dari ketiga orang tersebut. 2 orang mendapatkan pujian dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Tetapi terhadap hamba yang malas dan tidak berguna, Tuhan atau tuannya amat marah. Saudaraku, gambaran ini ditujukan kepada saudara dan saya. Bagaimana peran serta kita sebagai orang percaya dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Kita telah menerima potensi rohani setiap orang secara pribadi untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Allah menuntut kita untuk berkarya dalam tugas dan panggilan sesuai dengan pemberian Allah. Kita memang menerima karunia yang berbeda, namun besar kecilnya karunia, besar kecilnya talenta, besar kecilnya potensi rohani yang kita punya, jangan pernah diremehkan apalagi dilalaikan. Tapi mari kita menghargai dengan rasa syukur dengan mengembangkannya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah lihat ya atau mengenal seseorang yang bernama Nick Vujicic. Seorang pria yang tidak memiliki kaki dan tangan, tapi dia menjadi seorang motivator tingkat dunia. Dia mempunyai banyak keahlian, banyak orang disadarkan, banyak orang akhirnya mengenal Tuhan dengan sikap hidupnya yang dekat dengan Tuhan. Bukan hanya itu, dia juga punya potensi-potensi yang lain. Contoh kecil, dia bisa berenang, padahal tidak punya kaki, tidak punya tangan. Sementara jujur saya yang normal, punya kaki, punya tangan, tidak bisa berenang. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setiap orang diberikan potensi. Ini mau mengingatkan kita bahwa setiap orang harusnya melakukan sesuatu. Saudaraku, bagi kita yang menunjukkan perilaku seperti hamba yang malas, pasti tidak berguna dan dibuang bagaikan garam yang menjadi tawar lalu diinjak-injak orang. Seperti khotbah minggu lalu ya. Setiap kita harus mengenal talenta apa yang kita punya, supaya kita tidak salah kaprah. Juga karena ada orang yang merasa diri all round ya, dia merasa diri bisa semua, merasa diri serba bisa, sehingga kacau dan tipis pelayanannya. Ada juga orang yang merasa dirinya tidak punya talenta, sehingga dia tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, pada dasarnya karunia atau talenta itu sama. Yang beda adalah konotasinya. Talenta adalah kemampuan secara umum, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk tenaga, bisa juga dalam bentuk keahlian atau bakat, juga waktu. Talenta dari kata asalnya talenton diartikan ukuran mata uang yang harus diputar untuk mengembangkannya. Sedangkan karunia adalah pemberian Allah yang tidak bisa dibeli, melainkan diterima dengan syukur, dengan penuh tanggung jawab. Semua orang dikaruniakan talenta,
Persoalannya, maukah kita menyerahkan apa yang kita punya dalam tangan Tuhan? Tuhan tidak meremehkan sedikit pun yang kita punya. Karena itu jangan pernah meremehkan, meragukan, bahkan menjadi rendah diri karena keadaan kita. Saudaraku, kita diingatkan bahwa Tuhan berkuasa melipat gandakan apa yang kita persembahkan bagi kemuliaan namanya, agar kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang kita bisa, serta mempersilahkan Tuhan melakukan selebihnya. Maka akan kita lihat cara Tuhan berkarya melalui saudara dan saya. Memang tidak harus luar biasa. Seringkali mungkin kita hanya melakukan hal-hal yang kecil dan hal-hal yang biasa. Tetapi sentuhan tangan Tuhan membuat sesuatu yang kecil menjadi luar biasa bila diletakkan di dalam tangannya. Ingatlah bahwa masing-masing kita adalah khas. Masing-masing kita adalah khusus. Masing-masing kita adalah unik, dan masing-masing kita adalah spesial dan istimewa di hadapan Allah. Ibu bapak, saudara-saudara, dan rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang talenta, mungkin kita tidak bisa melepaskan diri dari pengalaman iman jemaat GPB Bukit Harapan bersama dengan almarhum kekasih kita, Bapak Pendeta Salmon Randalapi. Saya menganggap dia teman kerja. Lebih dari itu, saya menganggap dia saudara, bahkan adik. Saya tahu persis apa yang dia buat dan lakukan. Saudaraku, menurut saya Bapak Pendeta Salmon, mohon maaf, ya, suaranya nggak bagus-bagus amat. Tetapi ingat, yang dia punya itu dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya. Ini luar biasa menurut saya. Banyak orang punya suara lebih bagus dari Pak Pendeta Salmon, tapi belum tentu mau dipakai dan digunakan untuk kemuliaan namanya. Dan itu terbukti dirasakan oleh jemaat. Ya. Ibu bapak saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan dengan berbagai talenta yang dia punya, juga seluruh hidupnya, tenaga dan pikirannya dikerahkan untuk pelayanan. Jujur, dia jauh di atas saya, walaupun saya jauh di atas dia, ya, dalam arti umur, ya. Tapi dalam pelayanan dia rasanya jauh lebih baik, ya. Tidak ada libur, ya. Dia luar biasa, dan ini pastinya menjadi kebanggaan. Ini talenta tersendiri yang Tuhan karuniakan baginya. Rekan-rekan pemuda yang hari ini kita merayakan ulang tahunnya yang ke-71. Ya. Apa yang mau saudara buat? Apa yang bisa kita lakukan? Khususnya sebagai pemuda. Tuhan Yesus pemuda agung telah memberikan contoh teladan yang luar biasa. Bahkan kekasih kita almarhum Bapak Pendeta Salmon Randalapi juga luar biasa. Dia bukan saja mengembangkan talentanya, tetapi dia mau melakukan apa saja demi kemuliaan Tuhan. Hari ini secara khusus gerakan pemuda diajak untuk bukan cuma mengembangkan talenta, tapi pakailah talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kita diingatkan bahwa manusia itu diukur bukan dari awal dan tengah, tapi manusia itu diukur di akhirnya. Artinya apa yang kita buat terakhir, itulah yang menentukan kehidupan kita. Ada banyak orang di awal dalam pelayanan begitu menggebu-gebu. Ada orang di awal dalam pelayanan begitu bersemangat, tapi di pertengahan dia mundur, bahkan sudah mulai ogah-ogahan. Kita diajak untuk terus mengembangkan talenta, juga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin.
silakan berdiri. Mari bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati, bersyukur dan bergumul di dalam doa syafaat. Ya Allah Sang Pencipta, dalam kerendahan hati dan pengagungan akan Engkau, kami menaikkan doa kepadamu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi yang kian hari kian menambahkan korban jiwa. Kiranya kesehatan, kekuatan dan hikmat yang berasal daripadamu memampukan setiap kami untuk dapat bersatu hati menolong diri kami sendiri serta sesama kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah Sang Sahabat, dalam kehidupan yang serba tak pasti ini, ada begitu banyak hal yang dengan cepat dan mudah terjadi. Berita duka silih berganti dengan berita sukacita. Tetapi Engkau mengajar setiap kami untuk tetap beriman dan bersyukur atas berbagai perkara yang terjadi. Kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini sedang berjuang untuk pulih, serta mereka yang sedang menata kembali kehidupan setelah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kiranya pemulihan dan semangat senantiasa terjadi dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah Sang Kepala Gereja, dalam berbagai tugas dan panggilan-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai penderitaan dan tantangan, kami berdoa bagi kesatuan dan keutuhan persekutuan tubuh ini. Kiranya setiap kami Engkau anugerahkan kepedulian dan kepekaan untuk menjalankan tugas panggilan dan pengutusan-Mu bagi dunia. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Allah Sang Pelindung, dalam berbagai liku-liku hidup yang kami hadapi, perlindungan-Mu tetap kami rasakan. Bukti nyata penyertaan-Mu hadir lewat usia baru pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB. Kami berdoa bagi wadah persekutuan kaum muda ini agar dapat senantiasa berkarya tanpa batas, bahkan tanpa henti. Kiranya pertolongan Tuhan yang menyertai pelayanan kategorial Gerakan Pemuda selama 71 tahun senantiasa mengiringi perjalanan kaum mudamu ini di usia ke depan, agar mampu berkarya tanpa batas. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk persekutuan yang Tuhan ciptakan bagi kami. Hari ini kami juga terus mau menyerahkan kehidupan negeri dan negara kami tercinta Indonesia. Terlebih khusus juga masyarakat Kota Surabaya. Mari Tuhan pimpin dan menyertai pemimpin-pemimpin negeri kami dari pusat sampai ke daerah, di dalam kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan beri hikmat, akal budi dan keberanian, juga wibawa ilahi, sehingga setiap keputusan yang diambil,
Semuanya itu untuk kepentingan rakyat banyak. Ya Allah, jagalah lindungi negeri kami, jauhkan dari segala sesuatu yang kami takutkan. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan gereja dan pelayanannya. Mari sertai ya Tuhan para penatua dan diaken dan hamba-hamba Tuhan bersama dengan keluarga. Tuhan berkati pelkat-pelkat dari pelayanan anak sampai PKLU. Tuhan berkati komisi-komisi BPPJ juga ya Tuhan, semua talenta yang ada di jemaat-Mu, baik mereka yang Tuhan panggil sebagai tim multimedia, yang Tuhan panggil sebagai organis kantoria, yang Tuhan panggil sebagai tenaga kerja di gereja-Mu ini, karyawan kantor dan koster. Tuhan juga memberkati setiap talenta yang ada di jemaat. Biarlah semuanya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Allah, kami menyerahkan juga proses sertifikasi gedung serbaguna 2 dan proses pelaksanaan renovasi gedung gereja. Ya Allah, kami menyerahkannya dalam tangan-Mu. Kami percaya dengan iman Engkau tetap berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu di jemaat GPB Bukit Harapan. Allah Bapa di sorga, kiranya Engkau terus menopang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap donatur. Kami bersyukur untuk setiap warga jemaat yang bahu-membahu membangun gereja-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur proses sudah berjalan. Sisanya ya Allah, kami juga ingin terus melanjutkan, karena kekasih kami telah mengawalinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang bersukacita karena hari ulang tahun kelahiran, juga ulang tahun perkawinan, mulai tanggal 18 Juli sampai 24 Juli. Tuhan, ketambahan usia adalah anugerah, ketambahan usia adalah berkat. Biarlah setiap saudara-saudara kami yang bertambah usia hidup makin bijaksana dan mereka hidup makin dekat dengan Tuhan. Kiranya Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, khususnya mereka yang melakukan tugas di luar daerah, yang melakukan studi dimanapun berada, yang harus berjauhan dengan keluarga. Kiranya iman, pengharapan, dan kasih senantiasa akan menyatukan mereka. Bapa Sorgawi, di tengah-tengah syukur sukacita kami teringat mereka yang mengalami pasca bencana. Tuhan, Engkau mengenal mereka lebih daripada kami. Kiranya Engkau menopang mereka, memberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa melihat hari esok jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa kepadamu Tuhan untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, bagi janda, duda, dan anak yatim maupun piatu. Engkau mengenal mereka lebih daripada kami Tuhan. Mari datang dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk staf dan pegawai PT Surabaya Wire di Pos Maturia Bambe. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di lahan mereka. Terima kasih untuk fasilitas yang Tuhan berikan kepada kami melalui PT Surabaya Wire. Mari Tuhan berkati ya Tuhan PT Surabaya Wire dalam seluruh gerak dan perkembangannya. Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah perusahaan ini boleh terus bertumbuh, boleh terus berkembang, sehingga seluruh karyawan boleh mengalami kesejahteraan. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin mereka juga diperhadapkan dengan masa-masa sulit, tapi Tuhan akan menopang, menolong, dan memberkati mereka. Kami juga mau bergumul ya Tuhan
bersama dengan keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kekasih kami yang saat ini dalam kelemahan fisik, mereka yang sakit menahun, mereka yang sudah sakit bertahun-tahun, yang masih bergumul untuk proses pemulihan. Tuhan ikut campur tangan. Bahkan secara khusus Tuhan, sekarang kami mau bergumul untuk kekasih-kekasih kami yang sedang terpapar COVID-19. Ya Allah, kami mohon kepadamu, mari berkati Bapak Herdi Tombilayuk, Ibu Yumani Damaris, anak dari Ibu Zainuddin. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Golif dan anaknya Indra. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Tony L. Tobing dan anaknya Saudari Mujisia. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Labi Basar dengan kedua anak kekasihnya. Kami juga berdoa untuk teristimewa kekasih kami Dr. Sri Randalabi dengan ketiga anak kekasihnya. Ya Tuhan, mungkin masih ada jemaat-Mu yang lain yang terlupakan oleh kami. Tapi kami percaya dengan iman akan kuasa-Mu yang ajaib. Mari Tuhan, berkaryalah dalam hidup mereka. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kasih menjamah saudara-saudara kekasih kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kami rindu mereka semua dipulihkan, disembuhkan, dan kembali boleh beraktivitas. Tuhan, kuatkan mereka secara fisik untuk melawan sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Tuhan, berikan kekuatan mereka secara iman untuk terus berserah sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan, berkati setiap obat, makanan, vitamin, dan semua yang masuk dalam tubuh. Berkati setiap perawatan, terlebih khusus yang saat ini berada di rumah sakit. Mari Tuhan, Engkau berkarya melalui tenaga medis, semua orang yang membantu, menopang, dan menolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu, karena kami tahu hanya Engkau yang mampu mengatasi penderitaan yang dialami oleh negeri kami akibat COVID-19. Allah Bapa di sorga, kami berserah diri sepenuhnya dalam tangan-Mu. Engkau berkuasa atas alam. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau membantu pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Biarlah vaksin yang sedang digalakkan di seluruh masyarakat Indonesia, yang menjadi salah satu untuk mengakhiri pandemi COVID-19, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu. Jangan biarkan negeri ini terus dalam keadaan yang terpuruk, tapi pulihkanlah ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh hidup dalam aman, damai, nyaman, dan aman. Allah Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang saat ini mengalami duka cita. Kami berdoa untuk keluarga besar Buisan. Secara khusus Tuhan memberkati Bapak Roni Buisa ketika harus kehilangan anak kekasihnya, Jamesy. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga besar Misa, di mana Engkau juga telah memuliakan orang tua kekasih kami, Bapak Misa. Tuhan, Engkau juga memberkati anak-anak dari keluarga Ibu Norma Gray, karena Tuhan memuliakan ibunda kekasih mereka. Bapak Sorgawi,
satu demi satu jemaat-Mu Tuhan muliakan, termasuk orang yang sangat kami kasihi, Bapak Pendeta Salmon Randalabi. Tuhan melihat kenyataan ini tidak mudah bagi kami, tapi kami percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan menghiburkan, bahkan Tuhan menggantikan setiap tetes air mata dengan harapan-harapan yang indah. Tuhan, biarlah setiap keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus bagi kehidupan berjemaat di GPIB Bukit Harapan. Selama kekasih kami tidak ada, Tuhan, Engkau tahu apa yang dilakukan. Mari berkati pelaksana harian majelis jemaat bersama dengan seluruh penatua diaken dan seluruh pengurus pelkat, bahkan jemaat-Mu Tuhan, untuk terus bergandengan tangan menata hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, secara khusus untuk anak-anak muda kami. Mari berkati mereka Tuhan, dengan talenta yang berasal dari Tuhan. Pakai anak-anak muda kami untuk menjadi saluran berkat. Pakai anak-anak muda kami untuk menjadi tonggak dan generasi penerus yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Inilah syukur hati kami. Inilah permohonan-permohonan kami. Masih terlalu banyak yang tersimpan di lubuk hati. Tapi Tuhan, biarlah semuanya boleh Tuhan mendengarkan dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Di setiap janjiku
Jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat Tuhan sudah melimpah atas kita. Saat ini, mari bersyukur melalui persembahan yang kita bawa kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash untuk ibadah keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non-tunai atau transfer untuk ibadah keluarga, HUT kelahiran, perkawinan, persepuluhan, dan ibadah hari Minggu, bisa ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri dengan nomor 1410040429348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA ke Bendara Penatua Nyonya Rusmiatul atau nomor HP kontak aksi. Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, inilah syukur yang kami bawa kepadamu. Kiranya syukur ini dapat berguna bagi pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang berlangsung di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya hikmat-Mu melalui karya Roh Kudus menuntun mereka untuk mengelola dengan baik dan benar. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dan rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Apa kabar GPGPIB? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Segala hormat, pujian, dan syukur patut kita naikkan kepada Tuhan Yesus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga, menyertai, dan memampukan kita untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang Ia berikan kepada kita. Rekan-rekan pemuda sekalian, di pertambahan usia Pelkat GP yang ke-71 tahun, kita masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19, yang mana di dalamnya kita mengalami kedukaan, kehilangan, kekhawatiran, keputusasaan, dan banyak hal lainnya. Namun tanpa terasa, hal tersebut juga menciptakan peluang dan kesempatan bagi kita untuk berkarya. Kita Pelkat GP-GPIB dihadirkan Tuhan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam di dalamnya. Segala persoalan dan tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan apabila kita tetap berpegang teguh dan rendah hati, baik sebagai pribadi dan persekutuan di hadapannya. Kita pun harus mengingat agar kita tetap tunduk berdoa dan memohon hikmat serta pimpinan Tuhan. Rekan-rekan pemuda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan bergerak melangkah melayani, namun ada juga peluang yang terbentang begitu luas bagi kita GP-GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB di tahun 2021-2022, yakni menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi
masa depan umat dan masyarakat. Mari GP-GPIB pun juga tetap berkarya tanpa batas. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang begitu luas di sekitar kita, mengadakan ibadah virtual, kunjungan virtual, mengikuti pembinaan tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik, serta mengikuti pembinaan dan webinar, serta karya-karya positif lainnya. Marilah kita pun sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi dan menghasilkan karya positif tanpa batas, waktu, dan lingkup. Untuk mewujud nyatakan misi kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan lingkungan di mana kita berada. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih di masa bakti 2020-2022, baik di lingkup jemaat maupun di lingkup mupel. Semangat dengan tulus dan jujur melayani, koordinasi yang baik dengan majelis dan BP Mupel, saling menopang, saling menguatkan, agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kita tetap menjadi berkat bagi orang lain dan bagi tempat di mana kita dipilih dan ditempatkan. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan juga kesehatan fisik kita dengan menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi yang saat ini kita hadapi. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GP-GPIB. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi kita. Tuhan memberkati langkah kita bersama. Dirgahayu Gerakan Pemuda GP-GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman, Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba, Diaken, penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia, tim gugus tugas COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Untuk yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 18 Juli sampai 24 Juli 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Untuk yang ketiga, akan dilaksanakan sidang majelis SMJ pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 pukul 19 WIB secara virtual dengan agenda evaluasi kegiatan keuangan triwulan 1 periode April sampai Juni 2021. Mengundang seluruh majelis mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 5 untuk dapat hadir dalam sidang majelis jemaat secara virtual tersebut. Link Zoom akan diinformasikan menyusul. Untuk yang keempat, bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka akan dilaksanakan ibadah pemberkatan perkawinan Saudara Dito Octavianus Permana Putra dengan Saudari Nancy Ayunda Novia Kristiani Sektor Pelayan 5 pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 8 WIB di GPIB Jemaat Bukit Harapan dengan pelayan firman Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba STH. Persiapan ibadah pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 18 WIB bertempat di Gereja GPIB Jemaat Bukit Harapan, mengundang kehadiran majelis petugas serta orang tua dan saksi dalam persiapan tersebut. Untuk yang kelima, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan pembangunan gereja
bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210 308771 atas nama Imansyah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendara Penatua Nyonya Rosmiatut atau nomor HP kontak aksi. Yang keenam, untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Jemaat dan pemuda sekalian, mari berdiri untuk menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Jemaat yang terkasih, ibadah secara ritual saat ini telah berakhir, namun ibadah yang aktual akan senantiasa mengiringi perjalanan kehidupan kita di dalam persekutuan yang Tuhan percayakan. Teruslah berbuat kebaikan dan bangunlah komunitas yang sehat bersama dengan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan, Sang Kepala Persekutuan, memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperkuat persekutuan ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya.